dengan dari yang pengelola wisatanya dengan Mbak Anissa ya? Ya. Mbak Anissa, bisa cerita Mbak, ada paket apa saja Mbak yang ditawarkan di sana? Iya, halo. Ya. Perkenalkan, nama saya Anissa, saya salah satu pengelola di Dusun Kopi Sirap, lebih tepatnya di wisatanya sih. Ya. Nah, yang ditawarkan di Dusun Kopi Sirap ini ada beberapa macam sih, Bu. Salah satunya adalah edukasi tentang kopi yang basic dari pertanian sampai nanti jadi basic barista. Bukan jadi barista, tapi lebih ke basic barista sih. Dan yang sering kita lakukan di sini adalah dari perawatan kebun, ada yang roasting, terus penyeduhan, dan juga jelajah kebun yang baru sekali kita rilis untuk di tahun ini sih. Salah satunya itu sih, Bu. Dan juga kita juga menawarkan untuk ini anak-anak muda yang mau belajar tentang jadi barista atau untuk penyeduhan secara manual aja. Nah, kita bisa melatih mereka untuk belajar dari cara gimana mengenal kopi. Dari kopi kan beberapa banyak, ada yang Arabica, Robusta, dan juga Liberica ataupun Excelsa. Nah, kita di sini memperkenalkan anak-anak ini mengenal lebih dekat lagi tentang jenis-jenis kopi, nanti ada metode seduh seperti apa aja, terus nanti kita juga ajari jadi seorang barista itu tidak harus bisa bikin kopi aja enggak, tapi etikanya jadi barista, terus pengolahan untuk manajemen di punya kedai sendiri itu seperti apa, kita ajarin di sini sih, Bu. Oke, sambil kita lihat coba foto-fotonya Nadia, tolong ditampilkan yang untuk tadi, lanjutan dari yang tadi. Nah, ini pengunjung terlibat ya dalam metik kopi ya? Iya, ini kebetulan saat kita ada festival panen raya sih, Bu. Festival panen raya itu kita adain setiap 1 tahun sekali. Nah, kita kayak bikin kayak orang-orang bisa datang ke sini sekaligus berkerumun sama warga, mengenal warga juga. Dan di sini tuh kita belajar untuk memetik kopi nanti jadi roasting, sampai roasting nantinya. Itu ada paket yang diadain setiap 1 tahun sekali. 1 tahun sekali aja. Jadi kita harus booking dulu 3 bulan sebelum panen raya. Booking dulu ya, 3 bulan sebelum panen raya. Ada batasan jumlah? Selama ini kalau untuk pemetikan kita maksimal tuh 30 orang karena ini benar-benar eksklusif di panen. Oke. Terputus. Lanjut, Nat, fotonya. Tarian atau tradisionalnya Dusun Sirap itu apa aja gitu. Oke, ini di layar kita lihat anak-anak ini. Ya, ini kebetulan bisa diceritakan, Mbak. Kunjungan dari sekolah anak sekolah alam untuk anak-anak SD sampai STK sampai SD kayaknya ini. Ini mereka belajar ke sini untuk mengenal alam di Dusun Sirap. Itu contohnya di sini adalah pembibitan. Untuk pembibitan yang dikenalin sama anak-anak SD. Baik, lanjut. Oh, ini yang pengenalan budaya tadi ya, Mbak ya. Ya, benar. Jadi di sini ada edukasi budaya juga ya. Nah, ini anak-anak SD kita ajarin belajar gamelan. Dan ada beberapa dari ini kayaknya yang satu fotonya saya belum kirim ya, Bu ya. Yang satunya itu kita belajar untuk tarian. Jadi ada 2 sesi untuk tradisionalnya itu adalah belajar gamelan dan tari tradisional Dusun Kopi Sirap. Oke, lanjut, Nat. Nah, ini edukasi panen roasting ya. Oh iya, pasca panen lebih tepatnya ke roasting. Roasting. Gorengan kopi ya. Oke. Lanjut, Nadia. Lanjut. Lanjut, Nadia.
Sudah Bu, ini yang terakhir. Oh, sudah selesai ya. Oke. Baik, di close saja. Ini ada pertanyaan, ini kelihatannya. Kemudian saya kembali ke Pak Ngadianto, Mbak Anissa. Oh iya, silakan. Ya. Pak Ngadianto, itu kan pengunjung banyak, kegiatan begitu banyak, termasuk metik, termasuk kalau roasting dan lainnya itu kan berada di dalam ruangan ya, tidak di lahan pertanian. Apakah itu tidak mengganggu pada budidayanya sendiri, Pak? Untuk pelatihan itu kita akan bekerja sama dengan masyarakat, bekerja sama dengan anggota kelompok tani. Jadi untuk aktivitas masyarakat mungkin sudah tidak terganggu. Kepada budidayanya, Pak, kepada tanamannya sendiri, apakah tidak mengganggu jadi hasil menurun gitu karena tangan-tangan begitu banyak tangan yang akan menyentuh, akan memegang itu tanaman kopi Bapak? Justru itu malah membantu kita untuk merawat kebun. Misalnya ada orang yang pengen edukasi, misalnya itu kan ada perawatan wiwil atau pangkas. Nah itu kan butuh sentuhan tangan-tangan yang mungkin bisa mendukung untuk pertumbuhan kopi itu sendiri. Dan untuk misalnya kebun-kebun yang banyak dikunjungi kan di sekitar kafe kami itu semua perkebunan, hamparan perkebunan. Jadi begitu luas dan tanaman pun tidak terganggu dengan adanya pengunjung yang banyak. Oke. Ini pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh petani ya Pak ya, seperti misalnya dalam metik pemeliharaan tadi ya Pak ya. Gitu. Kemudian Pak, dalam mengembangkan agrowisata ini, itu bangunan-bangunan itu dulu biaya bersama atau bagaimana Pak? Ya, ini boleh cerita sedikit ya Mbak? Boleh, silakan. Awalnya kami kelompok tani itu mendapat amanat untuk mengikuti lomba ketahanan pangan nasional dan di situ kami maju di tingkat nasional dan alhamdulillah kami mendapatkan juara 1 dan di situ kami mendapatkan reward atau hadiah itu dari pusat sampai kabupaten itu 25 juta dan kami dirikan sebuah gedung sekretariat kelompok tani. Nah, seiring waktu karena itu potensinya di tengah kebun, kemudian kami jadikan sebagai kafe tempat untuk nongkrong anak-anak menikmati kopi. Itu riwayat kami yang mungkin dari jauh untuk perjuangan menciptakan suatu edukasi wisata. Dan sementara mungkin dari kegotong royongan kelompok kami dengan kekompakan kelompok kami bisa mewujudkan gagasan-gagasan yang mungkin sudah kita buat bersama. Kami cuma bermodalkan mungkin kekompakan dan kegotong royongan untuk kelompok kami. Dan mungkin untuk sumber dana kita sedikit-sedikit karena kami sudah bergerak di hilir. Itu mungkin ada dana sedikit-sedikit untuk menuju suatu tujuan. Walaupun kita harus berupaya bekerja keras, gimana tujuan itu bisa kita capai dan rintangan bisa kita kalahkan. Tidak semudah kita mengucapkan, ayo kita bikin edukasi wisata, tapi di tengah perjalanan mungkin banyak hal-hal yang mungkin harus kita kendalikan dan kita bahas bersama untuk rintangan-rintangan yang ada di kami. Mungkin dengan kekompakan dan kesatuan kelompok kami bisa melewati. Dengan berkelompok ya Pak ya, kita bisa bersinergi bersama ya untuk mengembangkan apapun yang kita mau. Ini adalah satu inspirasi buat petani, buat kelompok tani
pentingnya membangun kelompok tani atau komunitas, kemudian akan bekerja bersama. Itu berarti beberapa tahun yang lalu ya Pak ya, sebelum agrowisata ini sendiri berdiri di 2017 ya. Kita mendapat juara nasional itu di tahun 2013. 2013 dengan hadiah 25 juta, lalu dibangun satu bangunan untuk ngopi, untuk kumpul. Ya. Dari sana semakin sering bertemu, berkumpul, akhirnya keluarlah gagasan-gagasan lain, begitu ya Pak ya? Iya itu Mbak, iya. Ini kebetulan beradanya di Dusun Sirap. Di Dusun Sirap, karena kami pengennya untuk mengorbitkan, untuk memunculkan nama dusun itu biar dikenal banyak orang. Nama dusunnya. Jangan nama kelompoknya, kalau kelompoknya kan hanya lingkup kecil. Kami pengen mengangkat potensi dusun biar diketahui, syukur menjadi ngangeni banyak orang itu, Mbak. Iya, luar biasa. Kemudian Pak, pada ada kendala-kendala nggak Pak yang dihadapi ketika membangun ini? Untuk kendala pasti ada itu, Mbak. Mewujudkan sesuatu mungkin ada kendala, tapi untuk saat ini karena kami berangkat dari kelompok, berangkat dari suatu tujuan, tapi tujuan itu sudah kami komunikasikan, sudah kami musyawarahkan, dan alhamdulillah untuk mengatasi kendala itu lebih mudah apabila kita itu lebih mengarahkan ke komunikasi, terus mencari strategi, dan kendala itu bisa kita rampungi bersama-sama dan tujuan itu wujudkan. Mungkin dari kendala yang riskan, kalau kita pengen mewujudkan sesuatu kan dari segi dana lah. Itu dari segi dana itu misalnya kita mau beli armada untuk jelajah hutan kopi, itu kita dari kelompok siapa yang punya duit dulu kita pakai dulu, dan kemudian kalau kelompok sudah ada hasil baru kita ganti. Itulah saling sinergi untuk mewujudkan sesuatu tujuan kami di kelompok. Iya. Pak, ini ada pertanyaan, saya bacakan ya Pak ya. Selamat siang Pak Ngadianto, izin bertanya Pak, untuk pendapatan yang didapat lebih tinggi dari marketplace dengan penjualan produk-produk kopinya atau dari agrowisatanya? Ini pertanyaannya dari Rumah Butar Toko Sehat Bersahaja. Mana Pak? Pastinya lebih banyak dari kopi ya Pak ya, dibanding dengan agrowisata ya Pak ya. Betul nggak Pak Ngadianto? Oh ya, itu yang kami di kopi, karena kopi kami di kelompok itu kami sebagai pekerja sosial. Salah satunya kami hanya ingin menyelamatkan harga kopi itu tidak dipermainkan oleh banyak orang. Misalnya kalau kami di kelompok itu tidak bergerak di kopi, kan kopi-kopi banyak lari ke bakul-bakul, banyak lari ke tengkulak-tengkulak, sehingga nanti kalau pas panen raya mesti dituruni lah di tengah-tengah keresahan. Putus ya. Terganggu sinyalnya Pak Ngadianto di sana. Harga tidak dipermainkan oleh bakul-bakul yang ada di sekitar kita. Itu salah satu perjuangan kami, gimana petani jangan menjadi lahan, menjadi kambing perah oleh segelintir orang. Lah, di situ kami cuma beli dari petani, kita nggak ambil untung, tidak ambil untung lah, sekedar operasional yang kami ambil dari petani itu. Dan setelah hitung-hitungan mungkin kami tahun ini itu kami hitung sudah miliaran rupiah untuk perputaran uang, tapi dari kondisi hasil kami mungkin 15 juta atau berapa gitu.
Jadi kami lebih ke sosialnya, mengontrol pasar agar produk petani tidak dipermainkan oleh banyak orang. Itu salah satu bergerak di dunia kopinya, dan di dunia kafenya atau edukasi wisatanya. Kalau kami perbandingkan waktu belum pandemi itu seimbang lah antara penghasilan kopi sama penghasilan edukasi wisatanya. Apalah perkiraannya apalah lebih tinggi kalau kita mungkin ada di homestay-nya, kemudian ada di roasting, pembelajaran, itu apalah lebih tinggi sebelum pandemi ini loh, Mbak. Tapi kalau setelah pandemi kita nggak bisa ngomong banyak, mungkin kita bisa bertahan, itu syukur alhamdulillah. Dan untuk mungkin awal tahun ini kita mulai bergerak lagi. Iya, tadi Pak ada lanjutan ini dari yang Rumah Butar tadi, edukasi kepada pengunjung tentunya diawali dengan pendampingan kepada Karang Taruna. Maksudnya mungkin dari petugas dari dusun kopi sirapnya sendiri. Apakah ada edukasi Oh, oke. Iya, pastinya tentunya Pak. Saya saja yang jawab, Pak Rumah Butar. Pastinya ada seleksi ya pada petugas yang dari dusun kopi sirap untuk melakukan edukasi kepada pengunjung. Satu, ada peluang, ada gagasan, dan ada rumusan, dan didukung dengan kekompakan. Apa yang dilakukan oleh Pak Ngadianto ini, bahwa obor besar dinyalakan di Jakarta tidak akan mampu menerangi desa-desa di seluruh Indonesia.